Oke, selamat malam semuanya. Bisa dengar suaraku ya? Bisa deh. Oke, jadi hari ini kita langsung aja masuk ke latihan soal. Seperti biasa, menurutku bab ini kalau yang di Eleven Skill ini enggak susah sih. Jadi yang 25.3 kalian coba kerjain itu beneran apa? Pokoknya intinya cara ngerjainnya adalah kalian itu tentuin dulu yaitu changing size atau constant size kayak gitu. Nah, setelah itu baru kalian lihat apa, ininya, yang ngontrol itu yang mana, kayak gitu. Terus habis itu langsung masuk ke persamaannya, kayak gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Atau nanti bisa sih ditanyain sambil. Buat yang nggak tahu grafit itu maksudnya karbon ya? Jadi C. Waktunya mungkin, eee, bentar aja ya, ini bisa harus sih. Tak kasih waktu sampai 6.40 aja ya. Soalnya ini beneran gampang kok ini.
Oke teman-teman, udah 6.40 ya. Eh ada yang tahu ini pakai yang persamaan equation berapa? Coba tak tes ya. Siapa ya? Eh Kenny. Halo Kenny. Halo, Ken. Nggak ada. Tak ganti ke siapa ya? Tony. Ton, Apa sih? pakai equation berapa ngerjainnya 253? Hmm, sik. Gini aja wes, sik. Pertanyaannya ini sik wae. Dia eh shrinking particle maksudnya partikelnya mengecil atau constant size menurutmu? Har- Harusnya mengecil gak sih, J? Karena Em, Dibakar gak sih, J? Makanya dia mengecil gitu. ya dibakar, tapi specifically dia hasilnya dalam bentuk apa? Kok bisa dia mengecil? Tahu enggak? Reaksinya kira-kira apa? Kan C toh ini. Nah, C plus O, 2 jadi CO2. Oh ya, benar ya. Jadi dia ini benar jawabannya Tony tadi. Kalau misal ini tuh dianggap shrinking particle atau changing size karena dia itu seperti yang reaksinya tadi yang dibilang sama Tony, dia itu menghasilkan CO2. Nah, CO2 ini kan gas toh. Jadi makanya dia disebut changing size kayak gitu. Nah, terus habis itu tadi kan Tony sudah jawab. Nah, ini pertanyaannya gampang, serius. Siapa ya? Eh William Leo. Halo, apakah Anda di sana? Kok pada nggak jawab? Bahwa saya ganti. Ame. Halo, Ame. Halo, J. Heeh. Ini menurutmu yang ngontrol lapisan apa? Eh, yang reaksi sih Ya, harusnya. benar ya jawabannya Ame. Jadi yang ngontrol itu yang reaksi. Benar. Jadi gini, seperti biasa kita untuk menentukan kan tadi kita tahu dulu dia tuh constant size atau changing size. Nah, setelah itu ingat-ingat ya, kalau misal changing size atau shrinking particle itu cuma ada dua yang mengontrol antara film atau reaction. Soalnya ash-nya ndak ada, lapisan abunya ndak ada. Itu harus kalian note ya. Sebenarnya udah ada sih di Eleven Spill juga. Nah, kenapa kok reaction control? Karena di sini bisa diasumsikan bahwa film diffusionnya itu nggak ada. Karena dia disoalkan disebut bahwa dia itu high gas velocity. Nah, kalau misal high gas velocity itu ya ini dia sudah bilang sih di sini asal that film diffusion nggak ada gitu kan, tidak contribute any resistance. Nah jadi ya wes berarti jawabannya yang mengontrol adalah reaksi kayak gitu. Kemarin minggu lalu udah tak jelasin ya kenapa kok dia high velocity itu bisa filmnya itu dianggap kayak tidak kontribusi apa hambatan resistance. Nah ya wes jadi karena reaction control kita pakai equation dua-dua ya. Dan dia kan tadi kan mintanya sampai komplit tuh, sampai benar ya, sampai komplit kan. Ya. Nah, berarti kita cari tahu tuh. Nah, tahunnya kan tinggal dimasuk-masuk aja. Robe udah tahu R, B,
aksen-aksen terus CAG. Nah, yang agak bingung nih di CAG nih, tapi diasumsi aja satu ATM lainnya pakai PVNRT seperti biasa. Terus habis itu dikaliin 8% dikaliin konsentrasi total, ya toh. Kan jadi dapat CAG nih. Terus habis itu row-nya kita buat dalam bentuk mol karena CAG-nya dalam mol juga. Oke. Ya sebenarnya ini row-nya nih kan sebenarnya sama toh, satuannya sama CAG ya. Mol per apa? Mol per mili kayak gitu ya. Ini sama. Makanya nanti bisa podo dicoret sih. Nah, terus kayak tinggal dimasukin aja angkanya dapat segini. Aku belum ngitung lagi jadi misalnya angkanya salah ya dimaklumi. Pokoknya tapi caranya kayak gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai sini? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, ini tak lanjutin ke soal, tapi ini langsung tak bahas saja karena agak ribet yang ini. Jadi teman-teman sambil dipahami ya ininya, apa maksud soalnya kayak gimana. Jadi ceritanya itu ada zat padat B, terus ada gas, gasnya tuh A, dimasukin ke furnace dan di sini bisa dinote reaksi pembakaran berlangsung secara instan. Bahasa Inggrisnya instantaneous, terus habis itu bisa disebut sangat cepat. Pada suhunya segini diketahui. Nah, reaksinya kayak gini. Nah, artinya di sini bentar ngecek apakah kalian sudah mengerti. Patricia, halo, Patricia. Ya, halo sih. Apa? Ini menurutmu dia partikelnya menyusut atau constant size? Menyusut, C. Karena Karena mungkin reaksi pembakaran ya, C. kurang tepat ya jawabannya. Oke, ya langsung tak jawab aja ya. Karena sebenarnya itu bukan masalah reaksi pembakaran atau enggak, tapi pokoknya intinya dia tuh menghasilkan gas. Jadi kalau misal kalian bakar kayu gitu ya, tak kasih eh, gimana ya, tak kasih gambaran. Misal kalian bakar kayu, nah kayunya kan bisa kayak jadi arang kayak gitu. Nah itu kan dia kan menghasilkan padatan. Nah itu gimana ya? Enggak, itu kalau misal padatan itu dia bisa dianggap nggak selalu constant size sih sebenarnya, tapi bisa dianggap kalau nggak diketahui apa-apa, dia dianggap constant size kayak gitu. Tapi kalau misal diketahui dia ukurannya mengecil, mungkin karena ada yang sebagian jadi gas dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Dianggap ukurannya berubah. Tapi yang jelas di sini tuh disebut ini apa namanya? Disebut dia tuh menyusut karena yang dihasilkan itu gas semuanya. Jadi ibaratnya misalnya kalian bakar sesuatu terus produknya gas semua. Tak mesti kayak nggak ada atau yang tersisa. Jadi ibaratnya kayak partikel bin itu dianggap nyusut. Kayak gitu. Oke. Thank you Patricia yang menjawab. Nah, seperti biasa pertanyaan kedua, laju yang mengontrol yang mana? Laju yang mengontrol yang mana? Oke. Nanya ke Erik. CK, halo. Iya, 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 C, iya. Ya, apa jawabannya? Yang lajunya Film ya, C. Halo. gimana? Film ya, C.
Ya, benar. Ya, lajunya yang mengontrol film. Karena apa? Karena ingat-ingat ya, nek misale apa changing size atau shrinking particle itu cuma ada 2 lapisannya, reaksi sama film. Nah, di sini kan sudah disebutin, misalnya reaksi pembakaran berlangsung secara instan. Ya toh, secara instan sangat cepat. Nah, kalau misalnya reaksi pembakarannya sangat cepat, kemarin minggu lalu sudah tak bahas, misalnya yang mengontrol itu yang lambat. Kenapa? Ya tonton video minggu lalu aja. Tapi pokoknya ini karena dia sangat cepat, jadi reaksi pembakarannya itu dianggap tidak mengontrol. Oke. Jadi benar jawabannya CK, yang mengontrol itu lapisan filmnya, film gasnya. Kayak gitu. Nah, langsung tak lanjutin aja. Ini bentuk silinder, diameternya 1, tingginya 4. Rho-nya diketahui, BM diketahui, tekanan 1 atm, fraksi mol A 40%, terus diminta waktu yang dibutuhkan untuk membuat partikel menyusut. Awalnya kan diameternya 1, terus menyusut hingga 0,5. Terus diketahui koefisien difusivitas. Ya, gimana? Ya di film, gitu. Soalnya kan enggak ada enggak ada lapisan abu. Jadi, terus habis itu catatan silinder cukup panjang dibanding diameternya. Nah, jadi catatan ini sebenarnya buat apa? Nanti tak jelasin. Oke, langsung masuk aja ke pembahasannya tuh. Nah, jadi tadi kita sudah menentukan ya, apakah dia shrinking partikel atau tidak, terus film yang mengontrol ini sudah jawab. Maksudnya ini lapisan yang mengontrol apa? Nah, ini yang diketahui. Nah, ini apa? Rho-nya kita buat ke mol dulu. Sorry. Ini maksudnya. Kita buat ke mol dulu bagi BM. Terus habis itu kita nemu CA juga dari PVNRT ya. Dikali, jangan lupa dikali 0,4 karena dia cuma 40% tadi konsentrasinya, dapat segini. Terus habis itu film gas mengontrol, tadi wes dijawab CK. Nah, terus habis itu ini gimana? Kalau misal kalian buka di Levenspiel, di tabel 25.1, bukain aja sebentar. Halaman 580. Ya, ini ya. Nah, ini nek misal kalian lihat di tabel ini, kan ada ini toh, ada constant size particle, ada shrinking sphere. Nah, dia tuh bilangnya ini tuh enggak shrinking particle tapi sphere. Nah, jadi ini sphere. Nah, berarti ini kan ini toh, apa namanya? Dia di sini nggak ada ngomong nek misalnya itu sphere apa silinder gitu loh ini. Nah, karena dia nggak bilang nek misalnya di sini bentuknya apa. Jadi kalau misalnya silinder ini kita harus apa? Harus nuruno persamaan sendiri gitu. Nah, jadi di sini kan ada tulisan small particle sama large particle. Nah, ini ada sedikit catatan. Nah, misalnya disebut small particle itu kalau misal diameternya itu kurang dari atau sama dengan 1 cm. Bisa kalian note mungkin disebut small particle itu kalau diameternya kurang dari sama dengan 1 cm. Itu. Nah, tapi karena di sini cuma spare, jadi kita harus tahu yang silindernya toh. Nah, caranya gimana? Nah, kita harus nurunin persamaan sendiri. Makanya kalian enggak tak suruh kerja karena ini harus nurunin persamaan dan ini lagi pula yang nurunin juga Pak dosen, Pak Aloy. Jadi aku tadi minta tolong. Ya. Jadi ya diikuti aja sih basically kayak volumenya silinder apa atau dimasukin terus diturunin. Nah, terus habis itu kan persamaannya buat apa namanya? Istilahnya lajunya kan ini loh. Ada pakai surface exterior juga. Nah, terus habis ini ada di ini kan, luas selimut sama dengan 2 PRH. Luas tutupnya ini diabaikan. Kenapa kok luas tutupnya diabaikan? Untuk mempermudah perhitungan. Jadi memang enggak apa-apa. Nah, luas ini tuh dimasukin mana sih? Luas itu dimasukin ke yang surface exterior ini. Kayak gitu. Jadi ini dimasukin ke sini toh. Nah, ini kan bisa dicoret-coret. Nah, misalnya luas tutupnya kalian perhitungkan itu nggak bisa.
Nah, ini juga ada hubungannya kenapa bisa diasumsikan kayak gini, karena tadi apa tulisannya ini loh, silinder cukup panjang dibandingkan diameternya. Kayak gitu. Nah, terus habis itu tinggal masukin aja sih. Kayak diintegralin. Terus habis itu KG-nya nilainya ini ada di persamaan 28. Nah, terus kalian KG-nya diganti sama ini. Oke. Nah, terus habis itu eh apa namanya? Ini tinggal di R-nya dipindah. Sorry. Ini R-nya dipindah ke sini, terus diintegralin jadi kayak gini. Oke, terus ininya tinggal sama aja, terus sampai ke bawah, lala, sampai ini pokoknya. Ini bisa sih pokoknya ini semua lah. Ini buat yang complete conversion, ini yang buat waktu yang diminta. Misal tadi kan ini kan enggak diminta enggak complete conversion kan. Karena dia minta tadi sampai diameternya segini. Jadi dari 1 sampai 0,5. Jadi dia nggak minta complete conversion. Jadi kita pakai persamaan yang ini. Gitu. Nah, tinggal R-nya kan dihitung. Dari kan tadi diketahui diameter berarti bisa ngitung R. Nah, terus tinggal dimasukin aja ke persamaannya. Kayak gitu. Terus dapat waktunya. Ini bisa dicek lagi ya perhitunganku. Oke, gitu aja sih teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyain buat soal yang ini? Oke. Gak ada yang ditanyain. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyain, responsnya udah selesai sih teman-teman. Cuman sampai sini aja. Soalnya aku ya nggak enak ada yang mau kelas Jalpro dan lain sebagainya. Ini menurutku yang terakhir ini soalnya sudah susah sih menurutku. Jadi kayak ya kalau selain ini ya kayak gitu-gitu aja sih soalnya selama ini. Jadi pokoknya intinya ingat pesanku, kalian dari di semua soal tentuin dulu dia tuh shrinking atau tidak. Terus habis itu eh, dapetin yang mengontrol apa kayak gitu. Tajunya. Ya, ada yang mau tanya ini, cepetan tanya. Oh, ya kalau ada yang mau tanya, mau ngechat aku enggak apa-apa. Misalnya sungkan ya. Ya wes ada yang mau tanya tah di Zoom-nya Mas Yan? Oke, asumsikan enggak ada ya. Ya udah. Thank you teman-teman. Thank you, Teh. Oke. Ya, Mas. AN ya guys.